Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat dan di berbagai kota. Puji Tuhan, hari ini saya Pendeta Stefanus Lim mau mengajak kita semua mengikuti acara kuliah Alkitab Malam atau Kalam dengan tema yang sangat menarik. Apa temanya? Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Puji Tuhan. Mari kita mengawali kalam saat ini dengan kita berdoa bersama lebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan memberi kesempatan untuk kami mengikuti kuliah Alkitab Malam. Kami merindukan sabda firman-Mu, memberikan pengertian yang mendalam tentang makna hidup kami. Sekaligus firman-Mu menjadi pegangan untuk perjalanan iman pengharapan kami. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, melayankan dan memberitakan firman-Mu. Begitu juga kami semua yang mengikuti siaran online ini di berbagai tempat dan di berbagai kota. Tuhan bersabdalah, Tuhan berfirmanlah. Kami rindukan pelayanan firman-Mu diberitakan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, tema Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya, kita temukan di dalam pembacaan Alkitab, Mazmur 34. Ayat 18 dan ayat 19. Saya ajak ibu bapak, saudara-saudari dari rumah masing-masing ikut membaca firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Demikian. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, ayat ini akan kita dalami bagian demi bagian. Ya, bagian pertama lebih dahulu. Ayo saya ajak sekali lagi, kita khusus fokus lebih dahulu pada ayat 19. Inilah Mazmur 34 ayat 19, firman Tuhan diberitakan begini. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Ibu bapak, saudaraku, ada kisah seorang perempuan. Dia mengeluh kepada Tuhan dan dia menceritakan soal beban hidupnya. Apa yang dia katakan? Ya Tuhan, kerja susah, hidup sendiri susah, cari duit susah, jodoh juga susah. Gimana ya Tuhan? Kira-kira Tuhan menjawabnya seperti apa ya? Ternyata Tuhan kasih jawaban begini. Ngeluh mulu, mau pulangkah? Ya. Pertanyaan yang menarik dari Tuhan. Kamu kok mengeluh terus ya? Apa maunya sekarang pulang saja ya? Kira-kira bagaimana jawab perempuan ini? Ibu ini langsung ngomong, enggak Tuhan, tadi cuman bercanda kok katanya. Ya, ibu bapak, saudaraku terkasih, kalimat ini mau menunjukkan buat kita. Hidup di dunia memang penuh tantangan dan realitanya sungguh tidaklah mudah. Terlebih dalam hidup kita jumpai bagaimana antara otak, cara berpikir logis dibanding perasaan yang digambarkan dengan gambar jantung hati seringkali bertolak belakang ya. Apa contohnya?
secara akal sehat, bagaimana otak memberitahu kepada diri kita, nggak harus dia. Ya, udah mantep lah, nggak harus dia. Ya, tapi bagaimana perasaan hati yang diwakili lewat kata-kata ini? Kata-katanya sama, cuman ditambah koma saja, artinya bisa bumi langit loh. Karena jantung hati ini ngomongnya apa? Enggak, harus dia gitu ya. Ibu bapak saudaraku, lihatlah kalimatnya sama persis. Cuman ditambah koma, artinya bisa bertolak belakang. Kita lihat berapa banyak anak-anak Tuhan yang mengalami patah hati, ditinggal kekasihnya. Rasanya hidup ini jadi hancur ya. Sehingga secara akal bisa menerima mengatakan gak harus dia, gak masalah. Tapi secara perasaan kadangkala yang muncul adalah enggak, harus dia pokoknya gitu ya. Ibu bapak saudaraku, seorang digambarkan ketika sedang mengalami patah hati, gagal di dalam membangun relasi dengan lawan jenis. Digambarkan mau duduk saja galau, mau jalan juga galau. Apa iya? Orang yang patah hati itu duduk nggak nyaman, jalan juga nggak nyaman. Mana buktinya? Nih kalau duduk nggak nyaman ya. Digambarkan sebuah kursi sofa tapi full terbuat dari telur ya. Mana enak bisa didudukin. Takut kalau telur-telur itu berantakan lalu pecah ya. Duduk galau. Lah kalau jalan galau, apa ada gambarnya? Ada. Gambarnya sepatu atau sendalnya juga wadah telur ya. Mau dipakai jalan rasanya juga sungkan. Ibu bapak saudaraku terkasih, kondisi patah hati terjadi bukan hanya di kalangan orang muda. Bagaimana dalam kehidupan orang dewasa, ketika mengalami kekecewaan, hati ini rasanya sudah jadi kacau balau ya. Sampai-sampai seorang laki-laki pasang status pada kaosnya. Pada punggung kaosnya ditulis kata-kata apa? Meletus atau tidaknya balon hijau, hati ini sudah sangat kacau katanya. Ya, ibu bapak saudaraku terkasih, menarik sekali kita jadi ingat lagu masa kanak-kanak dulu ya. Soal meletus balon hijau, hatiku sangat kacau ya. Kalau ini kacaunya nggak usah nunggu meletus atau tidak balon hijau. Pokoknya hidup ini rasanya sudah betul-betul penuh beban pikiran. Apa yang terjadi ketika seseorang lelaki mengatakan, beban pikiranku terlalu besar dan terlalu banyak. Dia bisa menghibur hati. Kaosnya ditulisi bagian punggungnya. Bersyukurlah masih punya beban pikiran ya. Kenapa? Konon orang kesurupan itu gara-gara pikirannya kosong ya. Jadi kalau masih punya beban pikiran artinya pikirannya enggak kosong. Ya. Ibu bapak saudaraku, di tengah zaman berbagai macam media sosial, ketika orang mencari hiburan, mencari kesenangan, betulkah itu bisa mengobati perasaan hati yang hancur, patah hati? Dapatkah terhibur di sana? Ibu bapak saudaraku terkasih, jujur, berita-berita yang muncul, berbagai macam aplikasi yang didownload pada gadget handphone kita masing-masing, ternyata tidak selalu menjadi jawaban atas galaunya kehidupan ini. Ya, kenapa begitu? Banyak orang mengatakan, Pak Pendeta, hidupku itu kalau digambarkan kayak laut, maka keadaan hatiku kayak samudera yang sedang mengalami badai. Ya, ombaknya begitu tinggi menakutkan. Cuacanya berubah gelap gulita.
dan jujur inilah hidupku. Berapa banyak orang modern mengatakan hidupku gampang kehilangan harapan. Apa yang bisa menyebabkan seseorang kehilangan harapan? Yang pertama, ketika orang ini mengatakan aku putus asa karena kondisi keuangan keluargaku tidak kunjung membaik. Hidup kami penuh dengan beban-beban utang. Kami ada dalam tingkat kesulitan ekonomi yang berat. Ibu bapak, saudaraku, orang bisa kehilangan harapan ketika hidupnya sedang menanggung sakit penyakit. Bisa saja seseorang anak Tuhan kemudian merasa menyerah. Kenapa sakit penyakit ini tak kunjung sembuh? Atau kita temui bagaimana dalam hidup para mahasiswa, anak-anak kita yang sedang sekolah, menceritakan aku kehilangan harapan ketika kenyataan menunjukkan bahwa aku gagal dalam studiku. Atau berapa banyak orang yang kehilangan harapan ketika hidupnya patah hati karena kehilangan orang yang sangat dikasihi. Mungkin itu pacarnya, mungkin itu calon jodohnya, atau mungkin itu orang tua yang begitu disayangi, ataupun anak yang tercinta dipanggil pulang Tuhan. Hidup jadi kehilangan harapan. Atau kita tanyakan, bagaimana ketika muncul konflik dalam keluarga? Rasanya hidup ini bisa membuat situasi keluarga yang penuh konflik, mengakibatkan orang sungguh-sungguh kehilangan harapan. Ketika melihat konflik dalam keluargaku tak kunjung selesai. Suami istri yang terus suka bertengkar. Orang tua di hadapan anak-anak terasa bagaimana orang tuaku tidak rukun, sukanya ribut melulu. Atau kakak beradik, atau hubungan mertua menantu, atau hubungan seperti apapun, keluarga yang penuh konflik bisa mengakibatkan hidup ini kehilangan harapan. Ya, saya tertarik ketika seseorang mengalami kondisi kehilangan harapan, hidupnya seperti gambar anak ini, dicengkeram keputusasaan. Apa yang terjadi kalau putus asa menyerang hidup anak-anak Tuhan? Yang pertama, putus asa itu mengakibatkan tidak lagi bisa berpikir jernih. Rasanya pikiran ini gelap, aku nggak tahu harus menempuh jalan kayak apa lagi. Ya. Putus asa juga bisa mengakibatkan seseorang terasa hidupnya itu matanya tertutup untuk menemukan hal-hal yang baru. Hidupku ya begini-begini saja. Atau kita lihat putus asa bisa mengakibatkan orang merasa terpenjara dengan masa lalu. Hidupku sangat sulit untuk move on. Masa lalu itu jadi beban besar dalam hidupku. Dan akhirnya putus asa membuat seseorang kehilangan semangat. Saudaraku, ini realita yang kita jumpai. Lalu bagaimana dengan hidup anak-anak Tuhan ketika merasakan dunia ini tidak lagi menyenangkan? Hari-hari itu rasanya berat dan sangat penuh cucuran air mata. Jangan khawatir. Pemazmur memberikan jawaban, sebuah solusi yang indah. Yuk kita baca Mazmur 34 ayat 18 ya. Sama-sama kita ucapkan begini. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, pertanyaan saya, apa itu orang benar? Ya. Benar bukan berarti tidak punya salah. Benar dalam Alkitab menunjukkan arti tidak pura-pura.
Benar itu artinya asli. Ibu bapak saudaraku, apabila orang yang tidak pura-pura hidupnya berseru-seru kepada Tuhan, maka Alkitab menjanjikan Tuhan sungguh mendengar seruan isi hatimu. Bahkan bukan cuma didengar. Firman Tuhan katakan Tuhan sanggup melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Beban-beban penderitaan yang sekian lama menindih hidup ini. Sungguh-sungguh rasanya sangat melelahkan. Tuhan bisa mengangkat dan melepaskannya. Puji Tuhan. Ibu bapak saudaraku, Tuhan mau hidup setiap orang percaya adalah hidup yang penuh keindahan. Mana buktinya? Coba kita amati gambar ini. Sepintas gambar ini kayak kumpulan orang yang berdiri saja gitu ya. Tapi bila kita mulai menutup mata sampai 80%, melihat gambar ini dengan mata yang terbukanya cuma 20%, maka kita tahu itu ada sebuah kalimat yang sangat meneguhkan hati. You are cute. Ya, kamu itu menggemaskan. Kamu itu lucu, kamu itu menyenangkan gitu ya. Sehingga anak Tuhan menghadapi penderitaan hidup di dunia, akhirnya punya prinsip apa? Buatlah masa lalu menjadi masa bodoh ya. Apapun masa lalu kita biarin udah jadi masa bodoh. Aku mau hidupnya sekarang dan ke depan. Puji Tuhan. Satu kali ada seorang membuatkan souvenir gambar yang keren. Andai kata ini adalah sandal yang mesti kita pergunakan untuk melangkah sehari-hari. Ingat, ada tulisan indah pada souvenir sandal ini. Jesus walks with us. Yesus berjalan bersama kita. Ya. Jadi kemanapun aku melangkah, aku tidak akan takut. Ada Tuhan Yesus yang menemaniku. Aku tidak sendirian. Ibu bapak saudaraku, orang-orang benar, orang-orang yang sungguh-sungguh ingin bergaul dekat dengan Tuhan, ia tidak akan gampang putus asa. Mungkin hidupnya masih menghadapi berbagai masalah, tapi cara pandang terhadap masalah sudah berubah total. Apa contohnya? Seorang anak Tuhan menggambarkan, aku tidak takut kesukaran. Kenapa? Karena kesukaran itu bisa menjadikan hidupku makin terampil. Maksudnya apa? Anak Tuhan ini kemudian menulis dengan perumpamaan jalur darat, jalur laut, dan jalur udara. Apa contohnya? Dia tulis begini, jalur darat dulu. Jalan lurus dan rata tidak menghasilkan sopir yang hebat. Ya. Sopir yang hebat itu bukan terlatih ketika dia bisa bawa mobil di jalan tol yang bebas hambatan. Sopir pengemudi yang hebat itu sanggup terlatih begitu mampu dan sangat hebat bawa mobil. Ketika dia melewati jalan yang kelak-kelok, penuh tikungan tajam. Jalan yang naik turun, jalan yang penuh bahaya. Kalau dia biasa melewati jalur seperti itu, dia sungguh sopir yang hebat. Ketika jalan lurus dan rata semuanya jadi enteng dan menyenangkan. Gitu ya. Atau anak Tuhan ini gambarkan lewat perjalanan laut. Dia kasih kata-kata begini. Laut yang tenang tidak menghasilkan pelaut yang tangguh. Nahkoda kapal, ya pelaut itu ternyata diuji bukan oleh laut yang ombaknya kecil. Ya, laut yang tenang teduh itu gampang. Ya,
tapi justru lewat badai di tengah laut. Bagaimana kapalku tidak karam? Bagaimana membawa perahu kapal ini supaya tidak tenggelam di saat cuaca berubah gelap gulita? Bagaimana aku bisa menepi mencari pelabuhan terdekat? Itu pelaut yang tangguh. Ya, Ibu Bapak, saudaraku, anak Tuhan ini menggambarkan lagi lewat perjalanan di udara dengan pesawat. Dia katakan langit yang cerah tidak menghasilkan pilot yang handal. Pilot pengemudi pesawat terbang itu teruji ketika menghadapi cuaca yang berubah begitu rupa. Saat turbulensi udara, bagaimana pesawat terbang itu tertarik oleh gaya gravitasi bumi sehingga tidak lagi bisa melayang naik tapi akan terhempas ke tanah. Bagaimana pilot yang handal bisa melewati turbulensi udara seperti itu? Kalau langitnya cerah, ya pilotnya gampang bawa pesawatnya. Tapi pilot yang keren adalah pilot yang sudah bolak-balik ketemu dengan cuaca yang tidak ramah. Begitu ya, Ibu Bapak, saudaraku. Sekarang anak Tuhan punya pandangan yang baru. Bagaimana aku menilai jalan menuju sukses? Jalan menuju sukses itu aku lewati saat aku mengalami hinaan. Aku dihina. Ketika aku harus mendaki, anak tangga berikutnya yang aku lewati adalah anak tangga stres. Banyak tugas menumpuk. Ketika aku terus mencoba berjuang melangkah naik lagi, aku temukan mengalami penolakan. Rasanya aku tidak bisa diterima. Bagaimana aku pernah mengalami kondisi naik ke anak tangga kegagalan. Dan bagaimana aku bisa melewati kesalahan sampai akhirnya di puncak aku bisa menancapkan bendera sukses. Ibu Bapak, saudaraku, jalan menuju sukses tidak ada yang pakai lift. Ya, langsung naik, wuss. Tidak. Jalan menuju sukses juga tidak semudah naik eskalator. Udah diem-diem saja nanti dibawa tangga eskalator ini naik. Tapi jalan menuju sukses butuh perjuangan. Butuh mencucurkan keringat, membanting tenaga. Juga sampai mungkin harus mencucurkan air mata. Tapi bersama Tuhan aku bisa. Ya. Sehingga anak Tuhan berani menulis kata-kata begini. Orang yang berdiri setelah dihantam badai tidak terusik angin. Ya. Kalau anak Tuhan sanggup menghadapi badai yang sangat besar dan sulit, aku tidak akan terusik oleh angin yang kecil. Aku masih bisa kuat bertahan. Bahkan seorang anak Tuhan menulis kata-kata yang luar biasa. I'm not afraid of tomorrow. Aku enggak pernah takut tentang hari esok. Kenapa? Dia kasih jawaban begini. Because I know God is already there. Karena aku tahu Allah selalu siap sedia di sana. Ya. Di depan ada Allah yang siap mendampingi aku berjalan bersama denganku. Dan siapakah Allah kita ini? Dialah Yesus, Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari kematian, Allah yang sungguh-sungguh telah menang melawan maut. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus, Allah yang hidup, kita bisa melihat seperti gambar ini. Saat aku berdoa, aku merasa Allah yang hidup datang kepadaku.
Saat aku berdoa, ada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, sungguh mendekat kepadaku. Itu sebabnya anak Tuhan mengimani ketika aku berdoa kepada Yesus Allah yang hidup, maka Allahku mampu mendengar jeritan doaku. Saat hatiku sudah penuh, aku pengen menjerit dalam doa. Telinga Tuhan Yesus mampu mendengar jeritan doaku. Karena Yesus adalah Allah yang hidup, maka Ia sanggup melihat setiap tetes air mata doaku. Waktu aku menangis sedih, waktu aku takut, waktu aku sungguh-sungguh bingung sampai menangis terseduh-seduh, Tuhan tahu tiap tetes air mata doaku. Karena Dia Allah yang hidup. Dan karena Dia Allah yang hidup, maka tangannya pasti kuat dan sanggup menggandeng tanganku, memelukku, membopong aku, menguatkan aku, melewati perjalanan hidup di dunia yang penuh persoalan ini. Ibu bapak saudaraku, firman Tuhan yang disampaikan oleh pemazmur hari ini mau mengajak saudara dan saya punya kehidupan yang baru. Indah sekali gambar seorang yang baru saja ada di bawah. Aku siap untuk naik ke atas. Ini hidup baruku, ini perjuanganku Tuhan. Mana buktinya? Ada kisah bahwa Allah adalah Tuhan yang hidup, yang sungguh tahu, mendengar, melihat, bisa menolong, bahkan mengulurkan tangan untuk membela anak-anaknya. Saya ingin berbagi kisah perbuatan ajaib dari Tuhan untuk menutup kalam hari ini. Yaitu sebuah kisah yang terjadi di California, Amerika Serikat. Menarik diceritakan, kita lihat gambar ini ya. Keluarga Kobel itu pada tanggal 4 Mei tahun 2007 di wilayah California seketika harus kehilangan 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Lihat foto ketiga anak kecil-kecil ini. Kok bisa 3 anaknya yang masih kecil-kecil ini meninggal sekaligus? Ceritanya bagaimana? Dikisahkan tepat pada tanggal 4 Mei 2007. Seorang istri sekaligus mamahnya 3 orang anak. Namanya Ibu Lori Kabel, bawa mobil. Ya, nyetir mobil. Mengajak mamahnya Lori, yaitu neneknya ketiga cucu-cucu ini. Namanya Nenek Cindy. Ya. Dan 3 anaknya yang masih kecil-kecil, namanya Kylie umur 5 tahun, Kathy umur 4 tahun, dan Emma umur 2 tahun. Itu duduk di kursi mobil bagian belakang. Kemana perjalanan ini? Sebenarnya perjalanannya sudah benar, mereka mau pulang ke rumah di wilayah California karena tanggal 4 Mei 2007 itu adalah bertepatan dengan hari ulang tahun anak laki-laki mereka, Kylie, anak sulungnya ya. Tapi apa yang terjadi? Sang mama, yaitu Ibu Lori, saat bawa mobil ternyata harus berhenti di lampu merah. Ya, lampu merah, siapapun bawa mobil ya mestinya berhenti ya. Namun siapa menyangka dari arah belakang ada truk tronton bermuatan 20 ton melaju dengan kecepatan 112 km per jam. Gara-gara remnya blong, langsung menabrak bagian belakang mobil ini dan persis mengenai kursi belakang
di mana ketiga anak kecil ini duduk di dalam mobil keluarga. Akibatnya kita bisa bayangkan, 3 anak yang duduk di kursi belakang luka parah. Langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat di wilayah California. Bagaimana pihak rumah sakit memberitahu tentang kondisi pasien-pasien yang adalah para penumpang dan supir mobil ini. Ditunjukkan bagaimana kecelakaan itu mengakibatkan ketiga anak-anak kecil ini luka parah. Mamahnya yang bernama Lori pingsan. Ya. Sementara neneknya yaitu nenek Cindy mengalami patah tulang rusuk. Tapi kabar yang sangat menyakitkan. Bagaimana Chris Cabell sang papa yang masih ada di kantor mendapat telepon dari pihak rumah sakit. Bapak, maaf. Anakmu yang bernama Kathy sudah kami perjuangkan, namun ternyata tidak bisa diselamatkan. Baru saja Kathy menghembuskan nafas yang terakhir. Hancur hati sang papa. Namun tidak lama kemudian, bagaimana pihak rumah sakit menelpon Chris Cabell memberitahu lagi update infonya. Yaitu dari pihak rumah sakit Saddleback memberitahu kabar yang kedua. Emma, anakmu perempuan juga tidak bisa ditolong. Emma itu yang mana fotonya? Yang ini. Ya. Baru saja anakmu yang paling kecil ini meninggal dunia. Kami tidak bisa melakukan apapun. Dan kabar menyedihkan yang terakhir. Dokter memberitahu supaya alat penyokong hidup Kylie, anak lelakinya, dicopot saja. Karena memang kondisi otaknya sudah tidak lagi bisa menerima oksigen. Dan Kylie akhirnya meninggal dunia. Ibu bapak saudaraku, bayangkan. Lori dan Chris Cabell bersama dengan sang nenek. Betapa mereka mengalami kondisi yang sangat berat. Hancur hati ini, remuk jiwa ini. Kalau mereka harus memakamkan ketiga anaknya sekaligus, ketiga cucunya dalam waktu yang bersamaan. Apakah Tuhan membiarkan kesedihan ini terus-menerus terjadi pada keluarga tadi? Puji Tuhan tidak. Mana buktinya? Mukjizat Tuhan nyatakan. 6 bulan kemudian, Lori memeriksakan kondisi. Ternyata pihak rumah sakit memberitahu bagaimana ibu yang kehilangan 3 anak ini sekarang dalam keadaan hamil. Lihat gambar di sebelah. Ini adalah gambar hasil USG. Ternyata bayi dalam kandungannya itu kembar 3. Kembarnya kayak apa? Kembar 3-nya. Dinyatakan 2 perempuan dan 1 bayi laki-laki. Kehilangan 3 anak. 2 perempuan, 1 anak laki-laki. Diganti. Sungguh cara Tuhan memberi pertolongan luar biasa. Ibu Lori dan Bapak Chris Cabell akhirnya dikaruniai 3 bayi anugerah Tuhan. Dan mereka menamai 3 bayinya Ashley, Ellie, dan Jack. Ibu bapak, saudaraku, inilah keluarga bahagia. Inilah kegembiraan anak-anak bisa bertumbuh. Inilah sukacita sebagai orang tua yang sungguh-sungguh punya Allah yang hidup. Jadi
Benar sekali, kalam hari ini mau mengajak saudara dan saya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Apapun pergumulan hidupmu, apapun tantangan masalah hidupmu, ayo berseru-serulah kepada Tuhan. Tuhan sanggup mendengar, bahkan Tuhan sanggup melepaskan kesulitan hidup kita, menemukan solusi tepat pada waktunya. Selalu ada jawaban atas doa-doa kita. Jangan gentar, maju terus di dalam iman. Ayo kita setia mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kalam pada hari ini. Terus semangat mengikut Tuhan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Thank you so much. Bye-bye.